Halo bunda-bunda, jumpa lagi di dapur Aunty. Hari ini Aunty kembali dengan menu-menu spesial. Asam-asam daging bikin merem melek. Dak galbi ayam Korea keluarga ceria. Smoothies alpukat nangka pemadam gerah. Pecak nila punya gaya. Puding salad, buah dandan cantik. Yuk ikutin terus, hanya dimasak anti ribet. Untuk bunda-bunda yang lagi bingung mau masak apa buat keluarga di rumah, kebetulan nih, Aunty mau sharing resep menu yang cocok di segala cuaca dan kondisi. Ada asemnya yang bikin seger, ada pedasnya yang bikin melek, ada manis gurih yang bikin nagih, ada dagingnya juga yang empuk. Yuk langsung aja kita bikin. Asam-asam daging bikin merem melek. Pertama-tama kita rebus daging dan tulang rangu sapi yang sudah dipotong-potong dadu ya bun. Rebus bersama batang serai, lengkuas dan daun salam selama kurang lebih 30 menit. Sampai dagingnya empuk, kita kasih waktu dia untuk mengubah sikap. Setelah 30 menit, kita sisihkan dulu hasil rebusan tadi. Sekarang kita siapkan bumbu dan isian untuk asam-asam dagingnya. Bahan yang mau ikut mandi kuah hari ini cukup banyak ya bun. Iris-iris cabai keriting merah, bawang merah, bawang putih, tomat merah, tomat hijau, daun bawang, dan gula merah. Rame bun, ini rombongan isi kulkas ikutan semua. Kalau sudah, Aunty tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai merah keritingnya. Terus aduk-aduk bawang dan cabainya sampai layu dan harum. Sampai bawang dan cabainya nggak kelihatan galak lagi ya bun. Setelah itu, masukkan daging yang sudah kita rebus tadi bersama dengan air rebusan. Iya bun, Aunty tuang semuanya kayak orang lagi pindahan rumah. Lalu masak sampai mendidih. Lanjut kita tambahkan air asam jawa dan gula merah yang sudah disisir. Tambahkan juga kaldu sapi bubuk dan kecap manis. Kalau sudah masuk semua, kuahnya mulai punya banyak cerita. Jangan lupa terus diaduk seiring kita terus masak ya bun, sampai mendidih. Bumbu merata dan meresap ke dagingnya. Untuk isiannya, bisa disesuaikan dengan selera bunda-bunda di rumah ya. Tambahkan rebusan wortel dan kentang, tomat merah dan hijau, serta cabai rawit merah utuh. Dan terakhir masukkan juga irisan daun bawang. Pokoknya yang ada di mangkuk nanti, jangan cuma kuah dan harapan. Masak sampai semua bahan matang dan warnanya cantik kayak gini bun. Asam-asam daging bikin merem melek, siap untuk disajikan. Lihat hasilnya jadi nggak sabar, pengen nyobain bun. Asemnya nyegerin, pedesnya nampol, manis dan gurihnya pas banget. Dagingnya juga empuk sampai nggak perlu ngeluarin tenaga dalam ngunyahnya. Gampang lagi masaknya, yang susah berhenti makannya. Gimana bun? Gak repot kan masak bareng Aunty hari ini? Namanya juga masak anti ribet, cuak! Mbak minta dibikinin masakan Korea. Ya udah bun, hari ini kita bikin menu Korea yang pedas, manis, gurih, dan bikin nagih. Dak galbi ayam Korea keluarga ceria. Pertama siapkan ayam di atas talenan, lalu potong ayam mengikuti garis panggangan. Kalau udah sesuai dengan garis panggangannya, baru deh kita potong. Jadi ukuran yang lebih kecil lagi, supaya gampang bun makannya. Lanjut siapkan bawang bombay. Belah menjadi 2. Lalu timbang satu persatu menggunakan timbangan yang Aunty pinjem dari si Mamang yang suka menimbang nasib di pasar. Setelah ditimbang, potong bawang bombay yang udah terpilih, lalu masukkan ke mangkuk. Sekarang siapkan kol,
Belah dua lalu lepas satu persatu lapisannya. Susun di atas talenan. Dan tekan-tekan menggunakan ulekan, biar kolnya nggak lecek. Lalu kumpulkan kembali lembaran kol, seperti sedang mengumpulkan niat untuk olahraga pagi. Setelah itu baru dipotong-potong deh, dan masukkan ke dalam mangkuk. Lanjut potong daun bawang menggunakan pisau roll yang biasa dipakai motong pizza bun. Chef Itali pasti menangis melihat ini. Sekarang siapkan satu bonggol bawang putih, kupas semua kulitnya. Lalu masukkan ke dalam gelas kocok bekas arisan minggu lalu. Aunty mau ambil 4 bawang putih untuk bahan dagalbinya dengan cara dikocok arisan nih bun. Nah, selamat kepada Bu Baput, Bu Siungwati, Bu Bawangiyah, dan Bu Garlisia. Untuk para bawang pemenang, silakan berkumpul dengan bahan-bahan lain. Karena masih ada sisa bawang putih, Aunty bakal keluarkan dari gelas kocokan, lalu Aunty geprek dan cincang aja. Lumayan bisa bermanfaat buat bahan bumbunya. Selanjutnya, Aunty tuang gochujang ke plastik segitiga. Tiba-tiba aja Aunty kangen bakat terpendam Aunty, yaitu melukis. Jadi Aunty mau gambar bunga dengan 5 kelopak yang mekar. Isi masing-masing kelopak dengan gula, cabai bubuk, bawang putih, kecap asin, dan minyak. Sekarang aduk semua sampai rata, sampai bunganya resmi berubah jadi bumbu. Lanjut, Aunty mau siapin dulu nih mozzarellanya. Di sini Aunty mau bentuk jadi segitiga, kayak kisah cinta Aunty zaman sekolah dulu. Lalu kita susun di atas wadah ya bun. Lanjut Aunty parut mereka di posisi masing-masing biar nggak terjadi gesekan yang nggak diinginkan. Selanjutnya, Aunty udah siapin minyak panas. Sedikit aja bun. Karena harga minyak naik, tapi uang bulanan Aunty menolak naik. Lalu kita masukin bahan-bahan dan tumis sebentar aja. Setelah itu, kita tuang bumbunya. Ini yang bikin masakannya jadi wangi dan menyala, bun. Setelah bumbunya udah bersatu padu, tuangkan air menggunakan corong yang udah dibalik posisinya kayak gini. Supaya air yang dituang nggak kebanyakan, bun. Kalau udah, kita tinggal tunggu aja sampai muncul tanda-tanda ayam dan sayurannya matang. Setelah matang, tinggal dituang aja ke piring. Dan taburkan mozzarellanya, lalu Aunty semprotkan kobaran api membara untuk melelehkan kejunya. Dagalbi soulmate mozzarellanya udah jadi bun. Warnanya yang berani, lelehan keju mozzarellanya bikin ngiler. Langsung aja deh, Aunty cobain. Ayamnya juicy, berpadu sama tekstur kol yang masih crunchy, ditambah mozzarella yang gurih, bikin Aunty jadi lupa diri. Aunty jamin kalau Paksu dimasakin ini, auto nambah deh duit jajan bunda-bunda. Namanya juga program masak anti ribet club, Cuaks. Hari ini, Aunty mau bikin dessert nih bun. Tapi bukan hidangan penutup biasa. Karena penampilannya cantik, rasanya manis. Buah-buahannya juga seger. Gimana nggak cantik bun? Proses dandannya aja lebih banyak daripada Aunty kalau mau ke kondangan. Puding salad buah, dandan cantik. Pertama, kita siapkan pudingnya dulu ya bun. Campurkan bubuk agar-agar, bubuk jelly, dan bubuk minuman rasa mangga ke dalam plastik. Lalu ikat dan kocok-kocok. Lalu lubangi bagian tengah plastik dengan digunting melingkar. Ini sih namanya operasi plastik kecil, bun. Ambil bahan menggunakan gayung mini. Ini gayung atau sendok yang bercita-cita jadi gayung ya, bun. Lalu tuangkan ke mangkuk dan pindahkan ke panci berisi air. Aduk hingga bubuknya larut, lalu masak dengan api sedang.
Sekarang kita ambil centong berventilasi. Lalu tuangkan susu kental manis mengikuti pinggiran lubang-lubang di centong. Aunty berasa kayak lagi ngebatik di centong Bun. Setelah itu, celupkan centongnya ke panci dan goyang-goyangkan centong di dalam adonan puding. Masak sampai mendidih. Lalu tuang ke wadah dan diamkan sampai set. Tenang Bun, pudingnya lagi meditasi dulu sampai tenang. Sekarang kita siapkan buah-buahannya Bun. Ada melon yang Aunty bentuk jadi bola-bola dalam keranjang, kiwi yang dipotong kotak-kotak, stroberi yang Aunty bentuk jadi simbol cinta, anggur, dan apel. Aunty mau bentuk bagian atasnya jadi seperti bunga teratai kayak gini Bun. Terus potong kotak-kotak aja deh. Sekarang kita siapkan saus dressing saladnya ya Bun. Tuang mayonaise, yogurt, dan susu kental manis ke masing-masing sisi cetakan 3 penjuru mata angin. Setelah itu pindahkan ke 3 mangkuk dengan warna berbeda. Aunty kasih kamar masing-masing dulu ya Bun. Padahal nanti tetap tinggal serumah. Lanjut kita aduk ketiga bahan tadi hingga menyatu. Masukkan semua buah-buahan yang sudah kita siapkan tadi ke wadah mangkuk besar. Setelah itu, masukkan dressing saus saladnya. Aduk hingga semua buah terselimuti sampai semua buah dapat jatah bedak untuk tampil cantik masing-masing. Sekarang kita sajikan di gelas cantik ya Bun. Taruh puding yang sudah kita buat tadi di dasar gelas. Lalu tambahkan potongan-potongan buah di atas puding. Setelah itu, tambahkan juga salad buahnya. Lanjut kita taburkan parutan keju di atasnya. Sentuhan terakhir, bisa kita berikan irisan jeruk dan daun mint. Dan tada, puding salad buah dandan cantiknya jadi juga Bun. Cantik kan Bun? Dandanan Aunty mau ke kondangan aja kalah cantiknya. Ya ampun Bun, pudingnya lembut, buahnya segar, sausnya manis, creamy, dan ada asam-asam dari yogurtnya yang bikin nagih. Gimana Bun? Gak repot kan masak bareng Aunty hari ini? Namanya juga masak anti ribet, cuaks.